Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah artikel hasil penelitian yang berjudul Managerial Performance Based on Participation Budgetary, Islamic Work Motivation and Organizational Commitment. Artikel ini saya tulis berdua, saya Fakih Nabhan beserta dengan Ibu Diah Munfaati. Penelitian ini berawal dari adanya research gap, kontroversi hasil penelitian, pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Sekelompok penelitian mengatakan bahwa partisipasi anggaran itu mampu meningkatkan kinerja manajerial. Tetapi sekelompok penelitian yang lain menyampaikan bahwa partisipasi anggaran itu justru menurunkan kinerja manajerial. Nah, dalam penelitian kami pada saat ini, kami menggunakan teori goal setting atau goal setting teori. Teori ini menyampaikan bahwa goal setting teori itu adalah sebetulnya teori motivasi dengan pandangan bahwa manusia itu memiliki keinginan yang dijadikan tujuan dan perilakunya itu diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Goal setting teori ini disampaikan oleh Edwin Locke tahun 1960. Teori ini menyatakan bahwa goal setting ini sangat penting dalam rangka upaya mencapai tujuan. Teori ini juga menyampaikan bahwa pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai serta umpan balik akan memberikan peran yang tinggi dalam pencapaian kinerja. Tujuan yang jelas mampu mengarahkan perilaku yang harus dilakukan dan seberapa besar upaya yang harus dijalankan oleh anggota organisasi atau oleh seseorang. Memahami tujuan dari penyusunan anggaran itu diharapkan dapat mengarahkan dan mendorong upaya karyawan mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kajian telah pustaka, telah teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, maka kami menyajikan 5 buah hipotesis. Ya, 5 buah hipotesis yang dapat kami sajikan dalam gambar sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, kami menyampaikan bahwa budgetary participation itu diharapkan mampu meningkatkan managerial performance. Atau kalau kita rumuskan dalam sebuah hipotesis, semakin tinggi budgetary participation, maka semakin tinggi managerial performance. Hipotesis yang kedua, semakin tinggi budgetary participation, maka semakin tinggi Islamic work motivation. Hipotesis yang ketiga, semakin tinggi budgetary participation, maka semakin tinggi organizational commitment. Hipotesis keempat, semakin tinggi Islamic work motivation, maka semakin tinggi organizational commitment. Dan hipotesis 5, organizational commitment, semakin tinggi organizational commitment, maka semakin tinggi managerial performance. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari model ini kami mengusulkan sebuah variabel mediasi, variabel intervening yang memediasi hubungan antara budgetary participation terhadap managerial performance. Research gap yang ada itu adalah di hipotesis 1 ini. Nah, maka kemudian big question, pertanyaan besar yang muncul dari research gap yang kami teliti itu adalah budgetary participation yang bagaimana sehingga mampu meningkatkan managerial performance. Dalam model ini kami mengajukan sebuah model variabel bahwa budgetary participation yang nanti akan mampu meningkatkan organizational commitment itu yang nanti akan bisa meningkatkan managerial performance. Dan kami juga mengusulkan
budgetary participation yang mampu meningkatkan Islamic work motivation, kemudian Islamic work motivation ini mampu meningkatkan organizational commitment, itulah yang kemudian nanti mampu meningkatkan managerial performance. Jadi argumentasi demikianlah yang kemudian melatar belakangi, memperkuat alasan kami untuk menyajikan sebuah model seperti ini yang akan kita teliti. Nah, populasi penelitian ini adalah karyawan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Semarang dan Salatiga. Totalnya ada 322 orang. Responden dipilih secara purposive sampling, sehingga kita menemukan 109 responden. Dalam penelitian ini kita menggunakan 4 variabel dengan beberapa indikator. Kemudian kuesioner kami menggunakan skala interval dengan skor 1 sampai dengan 10. 1 itu untuk sangat tidak setuju, 10 itu untuk sangat setuju. Kemudian data yang sudah kami peroleh, kita lakukan uji validasi data, uji validitas data dengan CFA, Confirmatory Factor Analysis. Dari CFA ini nanti kita akan peroleh indikator dan variabel yang valid. Kemudian kita juga melakukan uji hipotesis di hipotesis SEM dengan AMOS. Nah, dari uji validasi, maka dengan CFA, maka kami menemukan bahwa ada beberapa indikator yang kami keluarkan, tidak kami sertakan dalam penelitian ini karena tidak valid, ya. Dan gambar ini adalah gambar uji validitas kami dengan CFA. Itu kami menemukan bahwa variabel inilah atau indikator-indikator inilah yang valid untuk dilanjutkan diuji SEM melalui AMOS. Kemudian kami dari uji validitas kami juga lanjutkan dengan uji hipotesis SEM. Hasilnya seperti ini, hasil ujinya, gambarnya. Kemudian fit modelnya, kami menemukan fit dengan chi-square-nya 35,9, probability-nya 0,209, ini lebih dari 0,05, CFI-nya 0,992, lebih dari 0,94, TLI-nya 0,987, lebih dari cut off 0,95, RMC itu 0,043, kurang dari 0,08, fit juga. C-min per DF 1,199, ini lebih kurang dari 2,0. Jadi dari uji SEM ini kami menemukan bahwa ini sudah fit, ya. Sudah fit, model ini sudah fit. Nah, selanjutnya kami dari model yang kami olah dan kami hasilkan fit itu, maka kemudian kami lihat hasilnya. Dari hasil ini kami menemukan bahwa budgetary participation ke hipotesis budgetary participation ke Islamic work motivation itu ternyata P-nya 0,742, ya. 0,742, sehingga ini ditolak, ya. Ini kita tolak. Kemudian budgetary participation ke organizational commitment itu 0,015, ya. Ini masih di bawah 0,05, ini kita terima hipotesisnya. Islamic work motivation ke organizational commitment itu kita terima juga, P-nya signifikan, CR-nya tentu tinggi, ya. Kemudian managerial performance-nya signifikan juga, P-nya, CR-nya juga tinggi. Kemudian budgetary participation ke managerial performance
itu melebihi lebih dari 0,05, ini hasilnya adalah 0,08, sehingga ini juga kita tolak. Nah, hasil analisis atau hasil olah data ini kita menyimpulkan bahwa ada dari 5 hipotesis, ada 2 yang kita tolak dan 3 yang kita terima. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari olah data tadi bahwa hipotesis yang pertama, pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial itu ditolak. Hipotesis kedua, partisipasi anggaran terhadap motivasi kerja Islami, ini kita terima. Hipotesis yang ketiga, partisipasi anggaran terhadap komitmen organisasi diterima. Hipotesis 4, motivasi kerja Islami terhadap komitmen organisasi diterima. Dan hipotesis kelima, komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial ditolak. Nah, kemudian dari standardized indirect effect, standardized indirect effect, kita temukan bahwa ternyata budgetary participation, pengaruhnya terhadap managerial performance, itu hasilnya lebih rendah dibanding Islamic work motivation terhadap managerial performance. Artinya apa? Artinya bahwa untuk meningkatkan managerial performance itu ternyata Islamic work motivation ini ternyata pengaruhnya lebih tinggi. Sehingga untuk mencapai managerial performance ini, meskipun budgetary performance tadi, budgetary participation terhadap Islamic work motivation tadi hipotesisnya ditolak, tetapi untuk meningkatkan managerial performance itu ternyata Islamic work motivation itu memberikan pengaruh yang tinggi, sehingga pada saat kita ingin mencapai kinerja manajerial yang baik, maka kita perlu memperhatikan Islamic work motivation ini. Kemudian dari standardized total effect ini juga konsisten. Jadi dari standardized total effect, budgetary participation ke managerial performance dan Islamic work motivation ke managerial performance itu juga total standardized total effect-nya lebih tinggi. Ya. Islamic work motivation itu standardized total effect-nya lebih tinggi dibanding budgetary participation. Lagi-lagi ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata memang Islamic work motivation ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian kinerja manajerial. Nah, kemudian conclusion, kesimpulannya yang pertama, bahwa partisipasi anggaran ternyata tidak mampu secara langsung meningkatkan kinerja manajerial. Ya, ini sejalan juga dengan research gap yang menjadi tolak awal, menjadi alasan awal mengapa riset ini kita lakukan. Yang kedua, bahwa partisipasi anggaran itu tidak mampu juga meningkatkan motivasi kerja Islami. Nah, ini diduga karena peningkatan motivasi kerja Islami itu lebih dipengaruhi faktor-faktor lain, misalnya ada selain partisipasi anggaran, misalnya pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual, dorongan kebutuhan hidup, dan kompetensi kerja. Ini sesuai dengan beberapa penelitian yang lain. Kemudian yang ketiga, partisipasi anggaran terbukti tidak mampu meningkatkan, partisipasi anggaran terbukti mampu meningkatkan komitmen organisasi. Nah, ini ya. Partisipasi anggaran terbukti mampu meningkatkan komitmen organisasi. Jadi semakin tinggi partisipasi anggaran, maka semakin tinggi komitmen organisasi. Ya, ini sesuai dengan temuan-temuan yang lain. Kemudian ini juga sejalan dengan ini, motivasi kerja Islami juga mampu meningkatkan komitmen organisasi. Nah, sehingga untuk mencapai komitmen organisasi itu ternyata tidak hanya bisa didorong dari partisipasi anggaran, tetapi juga bisa didukung oleh motivasi kerja Islami. Nah, kemudian yang kelima, komitmen organisasi itu terbukti mampu mendorong peningkatan kinerja manajerial. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
kesimpulan dari poin yang ketiga, partisipasi anggaran mampu meningkatkan komitmen, kemudian komitmen mampu meningkatkan kinerja, ini merupakan jawaban dari research gap yang kontroversi tadi, atau hasil penelitian yang kontroversi yang tadi, bahwa ternyata memang partisipasi anggaran itu tidak bisa secara langsung meningkatkan kinerja manajerial, tetapi partisipasi anggaran ini akan meningkatkan komitmen organisasi dulu. Nah, setelah komitmen organisasinya meningkat, maka kemudian baru partisipasi anggarannya, baru kinerja manajerialnya meningkat. Ya, nah, ini penelitian ini saya kira sudah bisa menjawab apa yang menjadi research gap awal dari penelitian ini. Kemudian yang keenam, motivasi kerja Islami itu memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibanding partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial. Sehingga untuk meningkatkan kinerja manajerial, organisasi sebaiknya memperhatikan motivasi kerja Islami ini, sehingga mampu meningkatkan komitmen organisasi yang selanjutnya meningkatkan kinerja manajerial. Salah satu keterbatasan dari penelitian ini adalah penentuan indikatornya. Dari hasil uji CFA diputuskan untuk tidak mengikutkan atau menghapus beberapa indikator yang dari hasil uji validitas. Beberapa indikator itu ternyata tidak valid sehingga kita keluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator yang diusulkan di awal itu kurang valid. Sehingga penelitian yang akan datang sebaiknya dirumuskan kembali indikator-indikator masing-masing variabel, khususnya variabel partisipasi anggaran, motivasi kerja Islami, dan komitmen organisasi. Saya kira itu, Bapak Ibu yang saya hormati, presentasi sharing hasil penelitian kami pada saat ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.